Siap, sama-sama Pak. Oke, kita langsung lanjut ke pemateri yang selanjutnya. Ini merupakan praktisi kesehatan juga sama dengan Pak Angga. Jadi saya mohon izin untuk membacakan kurikulum vitae pemateri kita yang kedua. Nama lengkap Dr. Arief Wicaksono MBOMed, tempat tanggal lahir di Yogyakarta, 30 Oktober 1983. Alamat kantornya di Fakultas Kedokteran Universitas Tanjung Pura. Kemudian untuk riwayat pendidikan yang Dr. Arief tempuh itu di S1 dan profesi dokternya di Fakultas Kedokteran Universitas Islam Indonesia Yogyakarta. Kemudian untuk S2-nya atau magisternya itu ditempuh di Prodi Ilmu Biomedis Fakultas Kedokteran Universitas Indonesia Jakarta. Kemudian untuk karirnya di 2010 hingga 2013, beliau menjabat sebagai Kepala Laboratorium Kepanitaraan Klinik Fakultas Kedokteran Universitas Tanjung Pura. Kemudian di 2013 hingga 2018 menjabat sebagai Wakil Dekan Bidang Akademik Fakultas Kedokteran Universitas Tanjung Pura. Kemudian di 2015 hingga 2018 menjabat sebagai Dekan Fakultas Kedokteran Universitas Tanjung Pura. Kemudian di 2019 hingga sekarang menjabat sebagai Kepala Laboratorium Anatomi Fakultas Kedokteran Universitas Tanjung Pura. Oke. Tanpa berlama-lama lagi, saya perkenankan kepada Dr. Arief Wicaksono MBOMed. Waktu dan tempatnya saya persilakan. Baik, terima kasih. Selamat siang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih untuk pihak Bank Darah yang sudah membuat acara kali ini. Terima kasih untuk narasumber sebelumnya, Pak Agus Fitriangga. Panggilannya Pak Angga ya, kok tadi banyak dipanggil Pak Agus tuh karena belum kenal aja. Dan Pak Angga ini enak sekali kalau di bulan Agustus ini bisa kemana-mana ya Pak Angga ya. Kita bisa diajak. Kemudian terima kasih untuk para peserta webinar pada kali ini. Kali ini saya akan menyampaikan materi tentang adaptasi kebiasaan baru. Ini saya beri judul belum saatnya. Saya sampaikan pada webinar series ke-7 COVID-19 adaptasi kebiasaan baru, kerjasama Bandar dan PA. Yang tentang darah ya, kita bisa tahu golongan darah kita dan kita bisa masukkan data-data kita ke Bandar. Kemudian untuk PAI ini adalah Perhimpunan Ahli Anatomi, jadi ada di seluruh Indonesia ya, Perhimpunan Ahli Anatomi Indonesia. Dan jika di suatu daerah itu punya fakultas kedokteran, nah di daerah itu ada komisariat sesuai dengan provinsinya. Jadi kalau di Jawa misalnya ada beberapa daerah yang punya beberapa FK, nanti isinya adalah para dosen anatomi dan fisiologi yang ada di daerah tersebut. Karena di Kalimantan Barat, fakultas kedokterannya hanya satu, jadi kami di bawah FK Untan juga ya, jadi kerjasamanya dari PAI Pusat dengan Fakultas Kedokteran Universitas Tanjung Pura. Kemudian saya juga adalah alumni dari Fakultas Kedokteran Universitas Islam Indonesia Jogja, cabang Kalimantan Barat, yang membuat acara-acara ilmiah seperti ini. Oke, nah ini yang paling banyak orang lihat ya, new normal apa? Lihat ya, itu ada dua kata sifat. Itu, new itu kata sifat loh, normal juga kata sifat gitu. Kemudian kalau di Indonesia kan tuh agak susah kan, jadinya kok gimana nih normal. Jadi sebenarnya ini ada ternyata kalau di bahasa Inggris itu normal sendiri sudah ada kata bendanya. Jadi kalau new normal itu ya new-nya itu dianggap adjektif, normalnya itu dianggap sebagai kata bendanya. Ini agak aneh memang. Kemudian oleh Indonesia ini kan suka. Jadi sejak kata-kata sebenarnya new normal ini mau dijadikan kata benda gitu. Jadi ada kata normal dikasih ke dan an, jadinya kenormalan. Nah itu jadinya kata benda gitu. Dan itu sampai
ahli-ahli bahasa itu menjadikan new normal itu diubah menjadi kenormalan baru. Tapi saya cek di KBBI juga belum ada ya, baik yang offline maupun online. Seperti itu. Nah, kenormalan baru itu masih bingung nih, apa lagi kenormalan baru kan kita. Sedangkan kata baru sendiri artinya belum pernah ada, belum pernah dengar, belum pernah dimiliki, atau baru dibeli, baru selesai, awal, segar, atau modern. Dan kita lihat masyarakat kita ini kalau ada satu, diberitahu satu ya, new normal, semuanya buat new normal. Kenormalan baru, semuanya buat kenormalan baru, seperti itu. Jadi sebenarnya intinya bukan di situnya, tapi intinya adalah konten yang ada di dalam suatu kata tersebut. Nah, kemudian sekarang akan berubah lagi sesuai dengan judul webinar kita saat ini. Juga saya dapatkan dari KBBI ya, adaptasi adalah perubahan diri makhluk hidup, bisa fungsi atau struktur agar sesuai atau dapat bertahan dalam kondisi lingkungannya. Ini lebih kepada fungsi-fungsi tubuh atau struktur ya. Dan ini juga kita lakukan. Atau bahkan si SARS-CoV-2 ini sebagai penyebab dari COVID-19 juga melakukan. Dia akan melakukan adaptasi juga nih. Kan dia mau hidup juga gitu. Kemudian yang kedua adalah penyesuaian diri terhadap kondisi lingkungan yang baru, sekolah, pekerjaan, dan sebagainya. Nah ini kayaknya yang paling tepat nih. Penyesuaian diri terhadap kondisi lingkungan yang baru. Ya karena ada pandemi. Satu lagi adalah bisa dibaca ya. Nah, kalau kita lihat juga cepat juga dari new normal ke kenormalan baru, kemudian adaptasi kebiasaan baru. Pertama adalah wajib pakai masker, kemudian sering cuci tangan pakai sabun, kemudian kalau tidak ada cuci tangan pakai sabun ya kita. Kemudian makan makanan bergizi seimbang itu sebenarnya sama ya, tanpa adanya kok pandemi pun kita harus seperti itu. Sama rajin olahraga, istirahat yang cukup itu sama. Kemudian say hello, tidak bersalaman dulu, itu maksudnya untuk menghindari kontak. Kemudian menggunakan uang elektronik, itu juga sebenarnya sudah ada ya dari dulu. Nah, kemudian setibanya di rumah langsung mandi. Jadi memang harus sering-sering mandi kalau kita udah sempat keluar. Jadi sebelum keluar rumah itu mandi, saat keluar rumah bahkan dianjurkan ya di tempat kita kerja itu kita disuruh mandi lagi gitu. Jadi beberapa rumah sakit dan puskesmas seperti itu. Jadi dari rumah kita udah mandi sampai di rumah sakit mandi lagi, ganti semua bajunya. Selesainya itu, nah sampai di rumahnya itu mandi lagi seperti itu. Oke, kalau yang dinamakan kebiasaan itu apa? Sesuatu yang biasa dikerjakan dan sebagainya, maksudnya yang biasa ya dikerjain, yang biasa dikerjakan. Kemudian ada juga yang menyebutnya sebagai pola untuk melakukan tanggapan yang dipelajari oleh seorang dan yang dilakukannya secara berulang kali untuk hal yang sama. Pandemi. Kalau pandemi kita harus melakukan apa sih? Seperti itu ya. Jadi itulah sebenarnya yang kata yang paling tepat sekarang itu adalah AKB, adaptasi kebiasaan baru. Walaupun nanti di bidangnya Pak Angga kan yang promosi kesehatan, ada juga tuh yang namanya AKB yaitu angka kematian bayi. Nah itu agak nanti bisa dibedakan sesuai kontennya. Nih ya, sudah dibuat juga apakah harus seperti ini? Ya bisa-bisa ya. Jadi sebenarnya kita kembali lagi ke slide yang ini ya. Jadi sebenarnya semuanya ini harus dilakukan secara simultan. Kalau cuman melakukan 1 dari 5 atau 2 dari 5 itu saya rasa tetap aja transmisinya akan. Dan uniknya ya, kata-kata new normal itu saya dapatkan itu cuma 1 kali saja. Jadi sepertinya lebih Indonesia nih yang pengen ada kata-kata new normal seperti itu. Dan menurut buku itu yang saya baca, new normal adalah kembali ke kehidupan yang lebih normal. Bukan kehidupan normal sebelumnya gitu, tapi kehidupan yang lebih normal. Ini saya dapatkan ini ya. Bukunya adalah ini, dari WHO juga, COVID-19 Strategy Update, yang dikeluarkan pada tanggal 14 April 2020.
Sebenarnya intinya apa? Adalah mencegah transmisi. Jadi misinya sendiri adalah untuk transisi dan menjaga dari banyaknya transmisi menjadi transmisi tingkat rendah, atau dari transmisi tingkat rendah kita buat balik lagi ke beberapa webinar sebelumnya, atau bisa dilihat itunya ya, teori untuk transmisi itu juga Pak Angga juga udah buat itu, dan udah punya, sebenarnya kalau datanya bagus bisa tahu ini sampai kapan berakhirnya si COVID-19 ini ya. Jadi kita ingat lagi ada namanya angka reproduksi. Angka reproduksi itu adalah kemampuan satu orang untuk menginfeksi orang lain. Gitu. Yang paling baik adalah di bawah 1. Loh, kok di bawah 1? Berarti kan mendekati 0 ya. Jadi intinya kalau mendekati 1 berarti suatu saat akan berhenti kan? Karena 0, akhirnya 1 gitu. Nah, untuk angka reproduksi 1, nanti kita bisa bayangkan aja kalau kita yang terinfeksi bertemu satu orang itu akan menginfeksi 1. Cuman 1. Kemudian 1 itu akan bisa 1 lagi gitu. Jadi penambahannya cuman berdasarkan N saja. Yang bahaya adalah jika sudah di atasnya, misalnya 2 atau 3. Jadi satu orang bisa ke 3 orang. Nanti dari 3 itu jadi 9, karena masing-masing 3 itu akan ke 3 lagi. Dari 9 itu jadinya 27, seperti itu. Jadi dia eksponensial, udah ada derajatnya lagi di atasnya, seperti itu. Nah, jujur saja angka di Indonesia itu 2-4. Jadi bisa bayangkan, satu orang itu bisa ke 2-4. Itu teorinya seperti apa? Karena kita pulang ke rumah kan, ada misalnya ada pasangannya atau ada anaknya atau kita tinggal sama orang tua, intinya biasanya kan keluarga inti itu berisi 4 orang seperti itu. Dan udah banyak ya penelitian tentang vaksin segala macam itu ternyata belum bisa ya, karena kemampuan tadi kita mau adaptasi, si virusnya juga adaptasi dong seperti itu. Jadi mereka berubah juga, itu yang sebenarnya menyusahkan kita. Jadi saat kita misalnya kita cari vaksin buat SARS-CoV-2 varian A gitu ya, ternyata saat itu udah berubah lagi. Nah, itu yang membuatnya agak sulit untuk membuat vaksin atau antivirusnya. Jadi sebenarnya ini adalah buku yang ada di bulan April 2020 yang menunjukkan bahwa sebenarnya kita itu harus menjaga transmisinya ya, seperti itu. Jadi jujur saja ada 6 kriteria ya dari COVID-19 ini supaya dapat dikendalikan. Yang pertama adalah transmisi COVID-19 dapat dikendalikan. Kita bisa tahu dari mana? Dari angka yang tadi saya sebutkan, bahwa ada beberapa kasus yang terjadi itu tidak banyak seperti itu. Sekarang kita lihat. Ini yang pertama adalah kasus di bulan April. Kemudian yang berikutnya bulan Juli, berikutnya lagi bulan Agustus. Kita lihat selalu naik ya. Jadi saya rasa dari komponen satu ini kita tidak memenuhi syarat. Yang kedua, sistem kesehatan dan kapasitas kesehatan masyarakat mencukupi. Lihatnya dari mana? Dari kemampuan kesehatan dari suatu tempat adanya kasus. Nah, kita lihat. Kita itu tidak punya rumah sakit khusus, sehingga banyaknya rumah sakit dadakan. Kan seperti itu. Dan yang di atas itu adalah Wisma Atlet. Kita bisa lihat Wisma Atlet sangat penuh ya, dan kemudian ini dalam beberapa waktu aja udah bisa penuh untuk bed-bednya. Seperti bed-bednya pun bed-bed yang tidak itu ya, tidak terlalu standar sebenarnya ya, yang untuk darurat aja. Kemudian beberapa tempat juga dibuat seperti itu, jadi ada asrama-asrama tertentu untuk memenuhi kebutuhan pasien COVID ini.
Kemudian, nah kita lihat dulu yang pertama, saya rasa kita tidak bisa ya bilang bahwa transmisi COVID dapat. Yang kedua, kesehatan kita juga tidak mencukupi. Yang ketiga, resiko ledakan kasus rentan minimal. Populasi rentan itu apa? Biasanya anak-anak, kemudian orang tua, atau di tempat-tempat yang tidak ada kasus. Bahkan kemarin sudah dibahas juga, adanya satu kasus COVID saja itu merupakan suatu KLB loh. Kejadian luar biasa. Nah, kita lihat ada, aduh, seneng banget ya. Judulnya, resiko ledakan kasus pada populasi rentan minimal. Ya, ini yang di kiri atas itu orang di jembatan tuh ya, dia ya seperti itulah. Kemudian di kanannya itu suatu pasar di tempat Pak tinggal nih, di port anak. Kita lihat aja, wah sangat seru ya. Dan yang terakhir adalah ya gimana kalau pemerintah ternyata memperbolehkan kita melakukan perjalanan menggunakan media pesawat. Gitu. Apa yang bisa dikendalikan atau jadi kalau habis ini ada kasus banyak, saya rasa ya terus terang saja ya karena itu. Jadi satu, kita nggak bisa, dua tidak bisa, tiga tidak bisa. Yang keempat, nah ini yang sebenarnya yang hanya bisa kita lakukan adalah ini, melakukan langkah-langkah pencegahan di tempat. Jadi menyediakan tempat untuk cuci tangan, kemudian ada barrier ya, seperti itu, dan kemudian ada pemeriksaan kesehatan atau suhu tubuh itu sebenarnya nggak sedekat itu. Kemudian juga malah ada penjaga malnya yang mendokumentasikan tapi nggak pakai masker gitu ya. Jadi sebenarnya saya rasa masih ya, biarpun sudah dibuat, masih belum memenuhi keseluruhan standar. Kemudian ini agak sedih juga nih, resiko kasus impor dapat dikendalikan. Jadi ya dulu itu sempat kita tuh di blacklist oleh beberapa negara, penanganan COVID-19 kita dianggap belum baik. Tapi ternyata berlanjut. Kasus impor itu apa sih? Kasus yang tidak ada di daerah. Kalau kita mau menemukan negara kan, kalau kata-kata impor ini negara ya, itu aja tidak terlalu itu jelas kalau masalah negara. Tapi bagaimana kita di dalam negara kita sendiri? Bagaimana antar pulau? Bagaimana dari pulau ke pulau? Bagaimana kalau di dalam pulau tetapi ternyata masih ada beda provinsi gitu kan? Saya rasa hal ini tetap saja kita belum bisa mengendalikan. Nanti ada hubungannya sama zona-zona itu ya. Sebenarnya zona-zona itu kan pada saat tertentu aja. Kita nggak bisa bilang seterusnya nih zonanya hijau, kuning, atau merah seperti itu. Nah, kita lihat import dari mana sih? Ternyata dari saudara saya juga yang di Jawa, mereka bilang, oh mas kalau untuk di pesawat masih mending ada rapid. Yang menurut saya padahal nggak mending juga di rapid. Itu kan nggak ngapa-ngapain. Ternyata untuk di bandara lain, atau maksudnya di port yang lain ya, di terminal atau di tempat kereta, itu tetap aja seperti ini loh. Ini saat-saat kira-kira 2 minggu yang lalu seperti itu. Kemudian kita lihat dulu yang paling bawah itu ada yang namanya pelabuhan. Sama, katanya ditutup, tapi ternyata enggak, karena mereka harus bergerak seperti itu. Dan yang terakhir adalah pesta pernikahan. Ini bukannya melarang pesta pernikahan sih ya, cuman kadang-kadang itu yang namanya kalau udah ada resepsi kan pasti ngundang orang. Dan kadang-kadang ngundang pejabat. Atau mungkin ada pejabat yang mengawinkan anaknya. Nah, itu jadinya kan ada rasa tidak enak kalau kita tidak datang, seperti itu. Jadi sebenarnya kasus import ini udah terjadi, yang namanya transmisi interlokal itu udah nggak ada, semuanya udah transmisi lokal. Nah, kemudian yang nomor 6 nih, masyarakat terlibat dan sadar penuh dalam pencegahan transmisi. Kita lihat, alhamdulillah ya, mereka sadar penuh dalam penyebaran transmisi. Itulah kenapa saya menyebut judulnya adalah belum saatnya, karena menurut kriteria WHO yang ada 6 ini,
enam-enamnya harus terpenuhi, baru kita menuju ke kenormalan baru atau adaptasi kebiasaan baru. Saya rasa kita baru nilainya 1/6, masih sangat jauh gitu. Kemudian ada lagi kriteria kesehatan masyarakat. Setelah ada 6 kriteria itu disambut lagi oleh 3 kriteria. Kriteria ini sama sih sebenarnya tentang epidemiologi, itu apakah epideminya terkontrol gitu, sistem kesehatan sudah siap atau belum. Kemudian surveillance-nya gimana. Nah, bicara tentang surveillance ini agak berat. Ini saya juga diskusi ya, karena kalau udah namanya surveillance itu kita melacak dulu nih. Dapat nih kan yang positif. Keluarga dari si yang positif ini harus kita kejar kan, seperti itu ya Pak. Kemudian si yang positif ini dalam waktu 14 hari ini ketemu siapa aja gitu. Jadi sebenarnya satu orang aja positif itu bisa satu negara atau satu pulau, satu tempat itu harus diperiksa semua, sebenarnya seperti itu. Ya karena kemahalan dan yang lain-lain akhirnya tidak dilakukan. Itu yang menurut saya kita masih belum bisa mengatakan bahwa kita ini ke adaptasi kebiasaan baru. Nah, yang di kriteria kesehatan masyarakat ini memang WHO mengakui ya bahwa yang kita lakukan adalah di faktor kesehatan saja. Ini aja nih yang kita lakukan nih, seperti itu. Bukan sepertinya hanya di kesehatan saja. Sebenarnya memang ada. Saya rasa itu juga tidak menjadikan alasan kan kita untuk tidak melakukan yang utama. Jadi mungkin ada pertimbangan ekonomi, oke, pertimbangan keamanan, pertimbangan ketahanan pangan, sentimen publik. Saya rasa ini semuanya sudah diatur, cuman ya yang kelihatan sekarang kan hanya sisi kesehatan ini seolah-olah jadi mencegah untuk hal yang lain untuk tumbuh, yang sebenarnya juga tidak seperti itu. Nah, ini khusus ya, untuk di Indonesia itu ada laporan sendiri, jadi WHO dari World Health Organization Indonesia pada bulan Juni itu mencoba membantu Indonesia ke arah new normal. Tapi ya sekali lagi tidak langsung membuat kita jadi new normal. Kita lihat zona-zonanya masih merah semua kan. Saat yang diperiksa lagi, tadi udah disebutkan oleh moderator juga bahwa suatu saat ya sempat hijau kok, abis itu langsung ada kasus lagi kan, seperti itu. Jadi cuman kalau dibilangkan case ini ya detik per detik aja bisa ada perubahan. Lagi untuk menuju ke new normal atau adaptasi kebiasaan baru tuh harus melakukan guidance tadi itu, yang 1-6 itu harus dilakukan semua, baru kita bisa kemana-mana. Dan saya rasa jangan disalahartikan untuk artikel tadi, karena mereka membantu Indonesia dalam mencapai kenormalan baru. Tetapi memang belum ada menyebutkan kita itu udah new normal itu. Itu yang orang-orang. Nah, tapi ya gini ya. Ini ada beberapa SK Menteri Kesehatan gitu ya. Itu tentang, coba kita baca ya, pedoman tatanan normal baru, new normal kan nih gitu. Padahal belum gitu. Nah, kemudian yang benar adalah yang dari Kemenkes. Panduan pencegahan dan pengendalian bla 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 di tempat perkantoran dan industri dalam mendukung keberlangsungan usaha pada situasi pandemi. Ini benar ya, pada situasi pandemi loh. Nanti kalau teman-teman baca nih, di dalam SK Menteri Kesehatan ini cuma satu kali bilang tentang new normal. Cuma satu kata aja. Jadi memang sebenarnya ya untuk pencegahan aja, tapi dalam situasi pandemi. Karena kita memang belum nih ke new normal. Oke, ternyata Untan juga udah kena. Jadi ya itu udah disebut juga dengan Pak Angga. Udah juga ditanyakan sama Bu Arina. Saya rasa sebenarnya harusnya banyaklah asupan-asupan dari Fakultas Kedokteran lah ya, untuk memberitahukan penyesuaian sistem kerja dalam tatanan normal baru, new normal lagi keluar. Nah, kemudian Pak Wali Kota kita juga nggak mau kalah tuh,
penetapan protokol kesehatan pedoman normal baru. Nah, seperti itu. Jadi bukannya kita mau ngelawan pemerintah atau apa, saya hanya ingin menyampaikan bahwa sebenarnya kita belum ke arah itu. Jadi kita harusnya simultan untuk rekan-rekan semua. Sekali lagi kita kembali ke sini. Ini banyak ya, boleh sih. Jadi yang pertama itu adalah tetap di rumah ya. Intinya udahlah, kalau lagi sakit lebih baik di rumah. Kemudian harusnya itu nomor 5 itu jadi nomor 2. Sering cuci tangan pakai sabun dan air mengalir. Saya rasa kita masih bisa mengadakan itu. Jika tidak ada baru pakai hand sanitizer. Kemudian tidak pakai masker itu juga kurang tepat ya. Gambarnya itu pakai masker tapi meluk-meluk anggota keluarga. Jadi yang benar ya pakai masker. Kemudian tetap jaga jarak. Setibanya di rumah langsung mandi, kemudian tidak berkontak, menggunakan uang elektronik, kemudian jaga jarak, dan tetap di rumah saja. Saya rasa dari 10 ini harus simultan, baru kita bisa mencoba adaptasi kebiasaan baru. Jadi bukannya suatu hari kita cuman pakai yang masker aja, tapi kita deketan, itu tetap aja nggak memenuhi. Saya rasa itu yang bisa saya sampaikan. Mudah-mudahan kita tergerak lah ya dan agak paham sedikit tentang apa sih adaptasi kebiasaan baru. Kemudian ini referensi yang saya gunakan. Ini jadi karena ini udah mencakup ke semuanya ya, jadi ke kementerian mana-mana, Kominfo dan beberapa siaran berita atau kantor berita itu juga sangat dalam sebenarnya untuk hal-hal itu. Ada beberapa teman saya yang di kantor berita juga ya, saya beberapa kali diskusi juga dengan mereka bahwa paling tidak kita akan menyampaikan data itu yang baik seperti itu. Jadi masyarakat itu bisa nge-refer hal-hal yang seharusnya mereka memang ketahui. Jadi nggak apa ya istilahnya tuh ya mungkin latah ya. Jadi oh iya ini normal. Kita zona hijau. Habis itu kita ngelonggarkan hal-hal untuk pencegahan dan pengendalian infeksi itu. Saya rasa itu yang bisa saya sampaikan. Terima kasih, selamat siang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada Dr. Arif yang sudah menyampaikan materi tentang belum saatnya ya. Belum saatnya. Jadi emang sebenarnya apa ya yang udah kita singgung di kemarin-kemarin ya, bahwa memang sebenarnya kita belum sampai ke dengan yang namanya new normal tadi. Apapun istilah yang kita gunakan lah ya di sini ya, apakah itu normal baru, adaptasi kebiasaan baru dan lain sebagainya. Emang pada dasarnya tadi udah di-mention sama Dr. Arif, udah dipertegas bahwa ini loh kriteria-kriterianya kalau misalnya suatu daerah ataupun suatu negara pengen dikatakan ataupun pengen dibilang udah siap dengan new normal atau udah pantas dengan new normal. Kayak gitu. Ternyata Indonesia sangat belum mencukupi ataupun memenuhi standar-standar yang bisa dibilang harus dipenuhi, harus diterapkan kayak gitu kan untuk mencapai new normal. Jadi buat teman-teman nanti buat rekan-rekan peserta yang mungkin menyimak dari awal sampai akhir di webinar ini, tolong informasikan ke teman-temannya, ke keluarga-keluarganya, ke orang-orang di sekitarnya, sampaikan bahwa kita pada dasarnya memang belum mencapai yang namanya new normal kayak gitu. Jadi apa yang harus bisa kita lakukan ya tadi yang udah Pak Angga bilang di sebelumnya gitu kan, udah di tentang promosi kesehatan, kita juga harus jaga diri, kita harus merubah sikap dari diri sendiri, orang-orang sekitar dan lain sebagainya seperti itu ya. Nah, buat teman-teman, buat rekan-rekan yang mau bertanya, saya persilahkan. Ini sudah ada pertanyaan yang masuk juga, nanti akan saya bacakan ya. Oke, ini sudah ada 2 pertanyaan yang masuk untuk Dr. Arif. Akan saya coba bacakan untuk yang pertama ya. Ini dari
Daniel Alexander Cangistu ini salah satu peserta paling setia ya dengan webinar Bandar ya. Jadi dari 1 sampai sekian ini udah rajin banget datang, rajin banget bertanya. Terima kasih buat Mas Daniel. Ini saya coba bacain ya kepada Dr. Ari pertanyaannya. Selamat siang. Dok, izin bertanya, ada kasus di mana orang yang telah melakukan screening mandiri dan menyadari dirinya memiliki gejala-gejala COVID-19, tetapi merasa takut untuk memastikan dengan adanya memastikan dengan memeriksa diri di rumah sakit. Bagaimana penanganan kasus seperti demikian, Dok? Terima kasih. Jadi dia menyadari dan karena melakukan screening mandiri dan karena ngerasa ada gejala-gejala, tapi masih belum berani kayaknya ya, untuk memastikan dengan memeriksakan diri ke rumah sakit. Jadi gimana tuh dokter? Mungkin bisa ditanggapi, silakan. Baik, terima kasih dari Daniel Alexander ya, terima kasih ya. Ada kasus di mana melakukan Oke. Sekarang kita pastikan dulu nih, dia screening mandirinya seperti apa. Sekali lagi, di seluruh panduan itu yang menyatakan kita itu terkena COVID-19 atau tidak hanyalah dengan melakukan pemeriksaan swab RT-PCR, seperti itu, dengan PCR ya. Jadi saya juga mau cerita, saya itu di bulan April itu saya ke Jogja karena bapak saya operasi. Gitu. Jadi saya dari daerah yang ada positif COVID-nya ke daerah yang ada positif COVID-nya, kan seperti itu ya. Habis itu saya pulang ke Pontianak lagi, ternyata ada beberapa anggota di kantor saya yang positif juga. Itu sebenarnya udah masuk kriteria kan saya untuk diperiksa. Cuman saat itu nggak bisa, karena harus melalui rapid dulu. Kemudian kalau rapidnya positif baru dilakukan pemeriksaan PCR. Yang buat saya harusnya kalau kita udah memenuhi kriteria kita langsung PCR. Buat apa rapid? Sekali lagi saya anti rapid club. Serah deh, mau ada yang nangkap saya silakan. Seperti itu. Jadi intinya seperti itu. Nah, kalau ada orang yang mau melakukan screening mandiri itu sangat baik gitu. Saya juga udah bilang kok ke pihak tempat saya bekerja, saya harusnya langsung di swab nih, saya udah memenuhi beberapa kriteria yang saya dikontak erat ataupun PDP, ODP semuanya udah masuk tuh. Tapi kan aneh, kok saya nggak diperiksa seperti itu. Nah, jadi kalau orang udah punya gejala sendiri atau merasa dari daerah-daerah tertentu atau ada orang dekatnya atau orang di kantornya itu terkena, itu memang sangat baik jika melakukan screening mandiri. Screening mandiri di sini saya artikan sebagai melakukan tes PCR mandiri. Dulu belum bisa, tapi di Jawa sekarang udah bisa, dan sekarang kalau tidak salah saya di Rumah Sakit Universitas Tanjung Pura udah bisa. Jadi udah melayani screening mandiri. Jadi saya rasa jangan takut untuk memastikan, malah justru setelah kita tahu kita itu positif atau negatif, kita jadi lebih tenang. Baik untuk diri pasien sendiri, dari pemeriksa maupun ya keluarga atau orang-orang yang ada di dekatnya. Saya rasa seperti itu. Jadi sekarang kalau memang sudah merasa kita ini itu langsung aja melakukan PCR di RS Untan, kalau nggak salah saya masih bisa. Kemudian ada lagi di Prodia ya, di Prodia Pontianak itu bisa, tetapi kalau nggak salah saya memerlukan rujukan seperti itu. Jadi saya rasa itu akan sangat baik dalam artian menambah cakupan dari pemeriksaan PCR. Terima kasih ya untuk Daniel pertanyaannya. Baik, terima kasih kepada Dr. Arief telah menanggapi pertanyaan dari Mas Daniel ya. Jadi intinya itu kita kalau misalnya memang udah bisa screening secara mandiri itu sangat-sangat baik ya. Yang diartikan oleh Dr. Arief tadi bahwa screening mandiri itu adalah melakukan tes RT-PCR secara mandiri ya. Jadi ngajuin diri untuk dites dengan biaya tertentu di fasilitas kesehatan seperti itu. Oke, ini ada diskusi yang menarik dari Pak Ronald Hutauruk. Ini dari Kutai, Kalimantan Timur ya kalau nggak salah ya Pak ya. Selamat datang. Terima kasih Pak Ronald udah bergabung juga beberapa kali di seminar kita ya, di webinar kita ya. Terima kasih banyak Pak.
Ini saya coba bantu bacakan pertanyaan yang kedua dari Bu Francisca Anggita. Ini selamat siang Dokter Arif. Perkenalkan, nama saya Francisca Anggita. Izin bertanya tentang pendapat dokter. Seperti yang dokter katakan, jika satu saja yang terkena COVID bisa menyebabkan satu negara terkena. Yang ingin saya tanyakan, bagaimana pendapat dokter mengenai sekolahan dan perkuliahan yang akan dilakukan secara tatap muka dalam waktu dekat ini, serta tanpa dilakukan swab ataupun rapid pada siswa dan mahasiswa. Apakah menurut dokter tindakan ini sudah tepat jika dilakukan dalam waktu dekat ini? Terima kasih, dokter. Mungkin bisa ditanggapi juga dengan berita yang baru muncul kemarin ya dokter ya, bahwa ada beberapa siswa dan guru yang kalau nggak salah itu juga suspek ya. Mungkin bisa ditanggapi dokter. Terima kasih ya Dek atas pertanyaannya. Itu adalah teori tadi yang namanya angka reproduksi. Jadi kalau satu orang bisa menyebarkan ke satu orang aja, tapi kalau lama-lama semuanya nggak ada yang mencegah kan atau tidak melakukan pengendalian infeksi kan akhirnya bisa satu regio gitu, satu daerah, kemudian bisa aja satu negara kan gak ada satu orang, dan satu orang itu kan nggak tahu karena dia masuknya yang tanpa gejala gitu ya, seperti itu, suspek seperti itulah ya. Nah ini sangat menarik ya, ini ada beberapa khusus ya untuk sekolah dan perkuliahan itu saya ada ikut beberapa webinar ya tentang bagaimana sih sekolah yang aman saat pandemi, termasuk juga pada anak-anak. Anda kan menyebutnya ada siswa dan mahasiswa, ini bagus nih. Jadi ada siswa, ada mahasiswa. Jadi kan itu ada tingkatannya gitu ya Dek ya. Khusus ya untuk siswa, jadi anak-anak di usia pokoknya dia di bawah kelas 6 SD itu para dokter spesialis anak itu malah udah kayak udah buat ultimatum gitu. Jadi itu adalah akan ada ledakan kasus lagi. Dan nanti kalau Anda baca lagi jurnal-jurnal, kalau belum jadi jurnal ya biasanya ada artikel bahwa setiap sekolah yang mengadakan pembukaan lagi ya di masa pandemi, beberapa hari atau beberapa minggu setelahnya pasti langsung tutup ya. Karena kalau di luar tuh gini, mereka itu memang ingin membuktikan, dalam artian itu bukannya percobaan ya, tapi kan ada hal yang membuat harus masuk sekolah kan gitu ya. Dari hal-hal yang lain ini nanti saya coba sharekan lagi. Jadi terpaksalah mereka sekolah. Jadi dalam tanda kutip terpaksa loh. Tapi kalau memang tidak terpaksa ya memang bagusnya pakai daring aja. Jadi dari Amerika itu dia buka sekolah. Ada beberapa sekolah yang buka. Kemudian diteslah swab 2 hari kemudian. Jadi dari misalnya ada 70 orang yang diperiksa, itu 10 atau 20 itu positif. Kemudian Kanada sama Inggris juga coba membuka. Kejadiannya sama, langsung positif. Beberapa hari kemudian. Yang dekat-dekat aja di Filipina udah mulai buka. Akhirnya mereka nge-swab lagi, positif lagi. Nah itu kan harusnya kita bisa belajar dari pengalaman bahwa kalau mau aman ya Dek, itu memang sangat sulit. Jadi seluruh anggota keluarga dari seluruh murid itu di swab semuanya. Jelas kan? Jadi dari yang mau datang ke sekolah nih. Kemudian seluruh guru dan stafnya di swab semua. 2. Yang ketiga, lingkungan sekolah itu harus disinfeksi semua. Gitu. Jadi ada tempat kita mau datang, orang-orang yang ada di tempat kita datang, dan sekolah itu semuanya steril atau zero case, baru itu masuk. Nah, itu kan tapi nggak bisa ya. Itu terlalu mahal sepertinya. Seperti itulah kalau kita lakukan seperti itu. Jadi kalau melihat hal-hal seperti itu,
kalau kita mau memaksakan diri ketemu, udah pasti positif dong. Kita mau memeriksa semua juga tidak mampu ya. Jadi makanya inilah hal yang bisa kita lakukan dalam artian kita ngasih data lah ya ke dinas kesehatan, ke dinas pendidikan untuk pentingnya bagaimana pendidikan yang aman di masa pandemi. Jadi ya kalau pertanyaannya apakah ada swab atau bahkan rapid itu tidak dilakukan, ya tentu saja tidak tepat. Jadi yang idealnya seperti itu deh ya. Saya rasa seperti itu. Saya kembalikan ke moderator. Baik, terima kasih atas tanggapan dari Dr. Arif tentang pertanyaan yang tadi disampaikan oleh Mbak Francisca Anggita. Jadi saya pribadi juga sebenarnya cukup mengikuti berita-berita ya perkembangan tentang dunia pendidikan di Indonesia saat pandemi seperti ini. Jadi memang sepertinya dilema ya bagi kita semua ya, bahwa di satu sisi kita lagi pandemi, tingkat reproduksi penyebaran kasusnya sangat tinggi 2-4 tadi yang udah dokter bilang, bahwa idealnya ya di angka mendekati 1 sebenarnya untuk benar-benar bisa mulai terkendali seperti itu. Namun di Indonesia kan angkanya 2-4, dan di satu sisi lagi masyarakat kita secara umum ya, secara general memang terutama siswa-siswa kita juga memang belum siap sepertinya ya untuk bisa menjalankan kegiatan belajar mengajar melalui daring seperti itu. Karena tadi pasti muncul berita-berita yang mungkin udah pernah kita dengar ya, bahwa kayak beberapa siswa tidak memiliki gawai, tidak memiliki gadget untuk bisa ikut sekolah daring segala macam, belajar daring segala macam. Ya itulah mungkin untuk saat ini menurut saya pribadi ya, itu pembelajaran secara online itu mungkin bisa dibilang metode yang paling memungkinkan dibanding yang lainnya, ketimbang kita harus memaksakan diri untuk masuk di masa-masa yang seperti ini. Mungkin seperti itu ya. Mungkin kita sebagai masyarakat juga harusnya mungkin bisa lebih cermat ya, untuk bisa melihat situasi dan kondisi, untuk tidak memaksakan diri juga kayak gitu kan, karena bagaimanapun juga kita semua sangat merindukan yang namanya tatap muka secara langsung gitu ya, nggak cuma belajar lah istilahnya kan, kita bersosialisasi dengan masyarakat, dengan teman-teman dan keluarga pun ya memang udah rindu gitu kan, untuk bisa sosialisasi secara umum, secara biasa kayak gitu, secara normal. Mungkin seperti itu ya. Ini juga ada masuk Dr. Arif, pertanyaan dari Pak Ronald Hutauruk. Pertanyaan untuk Dr. Arif, saat ini Cina dan Rusia sudah memproduksi vaksin COVID-19. Berapa lama yang dibutuhkan untuk keefektifan vaksin tersebut? Seperti itu. Mungkin bisa ditanggapi ya dokter ya, silakan. Saya masuk nggak ya tadi? Hidupkan kameranya gimana? Oke. Untuk vaksin ya, Cina dan Rusia sudah memproduksi vaksin COVID-19 ya. Oke, ini saya share aja. Ini adalah materi dari dekan saya, dekan dulu di FKUI saya. Beliau juga di bagian patologi klinik ya. Jadi mau sharing aja. Untuk sesuatu itu bisa dipakai itu harus mengalami beberapa step. Yang pertama kan kita cari dulu nih, apa sih yang mau kita lihat untuk kita lawan kan. Jadi ada RNA-nya kita lawan, yang ingin kita cari. Jadi penelitian-penelitian seperti itu. Kemudian kita baru mencari yang namanya, kalau itu namanya gennya, kita cari antigennya. Kita cari antivirusnya. Kemudian kita cari bagaimana sih efeknya. Kemudian kalau si vaksin yang dipakai apakah akan membuat toksik atau racun, kemudian stabil atau tidak, kemudian aman atau tidak, dosisnya seperti apa. Kemudian misalnya sudah bisa dilakukan, pembentukannya seperti apa,
penyimpanannya seperti apa, kemudian clinical trialnya seperti apa, baru tuh ke manusia. Kemarin juga udah sempat dibahas di webinar sebelumnya, bahwa untuk mencapai satu obat itu sangat lama. Apalagi untuk kasus di mana si virus ini bisa terus-terusan berubah gitu. Jadi saya rasa waktu yang dibutuhkan dari awal sampai cepat, paling cepat itu adalah 18 bulan atau 1,5 tahun. Jadi kalau memang si Rusia atau Cina udah ngeklaim dia melakukannya dari awal tahun ini, dari awal tahun 2009, dari awal tahun 2020, ya baru di pertengahan tahun 2021 saya rasa itu baru aman. Jadi maksudnya sudah melewati semua tingkatan pengujian obat sampai ke penelitian klinis ke objek yang paling dekat, berarti harus ada subjek manusianya dulu seperti itu. Saya rasa seperti itu, Mas Rizky. Terima kasih. Baik, terima kasih kepada Dr. Arif yang telah menyampaikan tanggapannya. Jadi seperti itu ya. Mungkin saya akan coba rekap lagi ya, bahwa memang untuk saat ini negara kita belum bisa dikatakan normal ataupun kenormalan baru. Hanya mungkin kita bisa menggarisbawahi bahwa ada beberapa protokol yang bisa kita terapkan jika kita ingin beraktivitas di kehidupan sehari-hari lah ya, seperti itu. Dan pada dasarnya memang kita belum yang normal, karena ada beberapa kriteria yang belum terpenuhi oleh negara kita, baik dari sistem kesehatan, pengendalian penyebaran virusnya, kesadaran masyarakatnya, dan lain sebagainya, seperti itu. Ya. Oke, ini sepertinya udah ada yang nanya lagi ya. Ada yang private ke saya? Saya baca boleh, ya. boleh. Ada yang private ya. Pertanyaan ke Dr. Arif. Mungkin karena saya nggak bisa bacanya, mungkin akan dibacakan oleh Dr. Arif langsung. Oke, saya persilakan kepada Dr. Arif. Baik, terima kasih. Ini dari mahasiswa bimbingan saya ya. Namanya Safira. Terima kasih. Assalamualaikum. Selamat pagi, dokter. Izin bertanya, bagaimana dengan anak-anak yang ada di pedalaman? Mereka tidak bisa belajar secara daring karena keterbatasan gadget dan sinyal. Kita sebagai tenaga kesehatan, peran kita selain menggalakkan pencerdasan ke masyarakat, apalagi yang bisa kita lakukan? Terima kasih. Ya, ini baik sekali ya pertanyaannya. Jadi kan memang, bahkan di Fakultas Kedokteran sendiri, kami dulu itu, sampai sekarang ya, ada yang namanya itu mahasiswa yang berasal dari beasiswa Pemda atau Ikatan Dinas. Berarti kan mereka asalnya dari 14 kabupaten kota kan yang ada di Kalimantan Barat. Kemudian ada yang namanya program bidik misi. Itu adalah mencari ya sama orang-orang yang hebat di daerah untuk bisa sekolah mengenyam pendidikan tinggi di Untan. Dan kami beberapa di Fakultas Kedokteran juga mendapatkan beberapa mahasiswa bidik misi. Dan itu udah pasti dari daerah. Nah, pertanyaannya, ada anak-anak yang tidak bisa belajar. Bagaimana kita itu menyampaikan kan pelajaran itu, bagaimanapun caranya, tapi secara aman. Jadi saya rasa mungkin yang lebih ribet adalah di sisi gurunya ya, atau si peserta didiknya. Jadi intinya itu hal itu bisa dilakukan dalam tempat yang terkendali. Maksudnya adalah di tempat yang sudah disemprot-semprot dulu, diinfeksi dulu, kemudian pengajarnya ataupun muridnya pakai masker, kemudian nanti dilakukannya dengan cara penjarakan. Dalam artian nanti berjaraknya itu 2 meter 2 meter. Orang-orang banyak bilang 1 sampai 2 meter. Kalau saya selalu pakai yang jauhnya. Orang 2 meter aja dia bisa nyampe, kenapa kita berdekatan di 1 meter gitu. Jadi bisa dilakukan ya Dek ya, insya Allah. Jadi guru-gurunya itu datang ke tempat yang ditentukan, kemudian mengajarnya dengan sistem tatap muka tetapi penjarakan. Jadi orangnya memang nggak bisa banyak. Kalau dia cuma punya 20 meter persegi ya paling banyak kan berarti orang di situ adalah 10 orang seperti itu. Saya rasa itu bisa kita lakukan. Saya rasa itu kembalikan ke moderator ya.
Baik, terima kasih atas tanggapannya Dr. Arif terhadap pertanyaan dari Mbak Syafira ya, mahasiswa bimbingannya Dr. Arif. Jadi memang kita di Universitas Tanjung Pura sendiri memang ada beberapa program beasiswa ya, yang mana itu memang khusus untuk rekan-rekan mahasiswa yang berasal dari daerah-daerah tertentu ya, seperti itu. Jadi memang sekali lagi saya mengingatkan buat rekan-rekan peserta semuanya, khususnya yang mahasiswa, mungkin bisa jadi agen informasi lah ya. Kita udah udah sering kan ikut webinar segala macam, mungkin kita bisa berbagi informasi-informasi yang valid, yang benar, yang kredibel gitu kan, karena kita dapat informasi langsung dari praktisi kesehatannya, dari profesional kayak gitu kan. Karena saya pribadi juga ngerasa di masyarakat masih banyak ya informasi-informasi yang beredar itu masih keliru, masih ada hoax bertebaran segala macam. Nah, kita lah nih sebagai orang-orang yang lebih teredukasi, terinformasi kayak gitu kan, untuk bisa berbagi hal-hal yang lebih benar lah ke masyarakat, dan harapannya masyarakat bisa lebih aware lah ya, bisa lebih paham tentang kondisi yang ada sekarang, dan mereka bisa tahu bagaimana harus bersikap ke depannya seperti itu. Ini ada yang masuk lagi, mohon izin moderator, izin bertanya dengan Dr. Arif. Salah satu memastikan ada adaptasi kebiasaan baru berjalan sebagaimana mestinya dengan literasi masyarakat yang baik, Dok. Bagaimana kami sebagai mahasiswa ambil andil dalam itu, Dok, dengan tantangan bertebaran literasi yang kurang valid? Terima kasih. Mungkin bisa ditanggapi, Dokter, silakan. Oh, baik, terima kasih ya Lutfi untuk pertanyaannya. Memang pertanyaannya menarik ya. Ya itulah kenapa kami melakukan webinar-webinar seperti ini ya. Jadi intinya masih bingung kan ya dengan yang namanya infodemi deh. Jadi mungkin Anda bisa lihat ke bandar lagi, lihat ada di beberapa pertemuan yang lalu itu ada saya menjelaskan tentang infodemi. Jadi ya samalah, gimana sih kok banyak hoax, kita mau pakai literatur yang mana, kan seperti itu. Jikapun kalian masih bingung, biasanya di tiap-tiap literatur yang kami sampaikan itu kan ada panduannya sendiri. Nah, kalau kita masih ingin bingung, nah ini benar, ikutlah webinar-webinar seperti ini. Paling tidak kan membuka wawasan kita. Dan kita kan selalu share, selain video kan juga ada itu ya, moderator ya, kita selalu file-filenya juga kami share, dan materi yang kami share itu udah pasti ada referensinya. Jadi saya rasa adik-adik sekalian itu bisa apa ya, istilahnya berbagi di situ. Istilahnya memang kita nanti akan tidak disukai, diresein, dibenci, bahkan oleh teman-teman kita sendiri, tetangga kita, orang di rumah itu, ngapain sih kamu kayak gitu? Enggak kayak gitu. Nah, paling enggak Anda bisa menyampaikan bahwa saya baca buku ini, panduan dari WHO, dari Kemenkes, kemudian saya ikut beberapa webinar dengan orang-orang yang sudah pernah mengikuti webinar juga, seperti itu. Jadi memang ini seolah-olah memang kita perang melawan pandemi, dan kadang-kadang kita perang juga melawan stupidity, dan perang juga melawan covidiodity, seperti itu. Jadi ya nggak masalah. Intinya saat Anda bilang itu kan Anda punya referensi. Saya bilang tidak boleh ini karena ini, seperti itu. Jadi itu memang agak sulit ya untuk ke semua orang. Tapi ya itulah yang saya lakukan selama ini dengan teman-teman. Dan Anda juga bisa melakukannya. Misalnya kalian jadi orang yang paling aneh di suatu daerah, nggak masalah. Yang penting kita aneh itu karena kita punya dasar sendiri yang kita percaya itu benar. Saya rasa seperti itu. Terima kasih. Terima kasih Dr. Arif yang sudah menyampaikan tanggapannya ya. Jadi mungkin saya garis bawahi lagi ya, bahwa kita semua yang ada di sini, masyarakat, perorangan, individu itu punya peran penting ya, punya peran penting dalam melawan pandemi yang berlangsung sekarang ini. Dan
buat teman-teman jangan takut, jangan jangan sungkan untuk berbagi informasi yang valid, yang benar, yang bersumber dari media-media yang kredibel, dari orang-orang yang terpercaya, dari orang-orang yang kompeten. Karena teman-teman inilah salah satu penyambung lidah, penyambung informasi buat kita semua ya, buat masyarakat yang ada di Indonesia lah ya khususnya ya. Siapapun kalian, asal informasi yang teman-teman bagikan itu bersumber dari media yang kredibel, dari referensi yang tepat, dari orang-orang yang berkompeten, saya rasa itu tidak masalah gitu kan. Selagi niat teman-teman juga untuk berbagi hal-hal yang positif, hal-hal yang baik ya. Jadi jangan minder jika merasa aneh sendirian, jangan merasa aneh ketika teman-teman yang lain mungkin agak sedikit mengcounter pendapatnya teman-teman, asalkan teman-teman tadi yang Dokter Arif bilang referensinya tepat, orang-orang yang teman-teman jadikan role model ataupun sumber informasi itu orangnya kompeten, ya itu nggak masalah kayak gitu ya. Oke, ini ada lagi masuk Dokter Arif. Selamat siang, Dokter Arif. Nah, ini mungkin yang terakhir ya, karena ini udah mau jam 12 juga. Jadi saya bacakan yang terakhir ya, dari Penny Mareta ini. Perkenalkan, saya Penny Mareta, mau sedikit cerita dok, di masa pandemi COVID-19 gini, banyak saya temukan di lingkungan sekitar saya, banyak sekali orang sakit yang seharusnya dirawat di rumah sakit, tapi malah takut untuk pergi ke rumah sakit karena takut disangka sebagai pasien COVID-19. Karena rata-rata orang yang takut tersebut, gejala penyakitnya berkaitan dengan pernafasan seperti sesak nafas dok. Sehingga pasien tersebut tidak diobati sepenuhnya hanya dibantu dengan pemberian oksigen saja. Dok, bagaimana ya dok menanggapi hal tersebut seperti ini, terlebih lagi yang sakit adalah keluarga sendiri. Terima kasih. Baik, terima kasih ya Penny ya. Mungkin yang lain kalau misalnya mau ada pertanyaan boleh di kolom chat ya. Cuma nanti akan tetap saya jawab ya. Tapi karena keterbatasan waktu mungkin ini yang akan saya jawab terakhir untuk live ya. Ini bagus banget ya. Sekali lagi ya, pendidikan dan kesehatan itu harusnya universal deh. Jadi enggak melihat itu apanya kita. Kalau ya sakit harusnya ditangani dengan sama. Seluruh orang Indonesia di Indonesia. Menurut saya harusnya seperti itu. Tapi memang jadinya kan sedih ya kok kayak gini. Apalagi kalau saudara kita. Apa saudara kita baru kita tergerak kan? Enggak juga ya. Jadi seperti ini ya, karena pertanyaannya seperti ini. Yang pertama kali harus dilakukan adalah pemastian deh. Pemastian bahwa dia itu terkena COVID-19 atau tidak. Dan sekarang itu istilahnya bisa dijemput. Jadi si pasien ini ya yang dicurigai gitu karena takut juga itu bisa loh ada orang dari dinas kesehatan atau dari rumah sakit yang datang untuk nge-swab dia. Nanti melakukan PCR-nya bisa di laboratorium seperti itu. Itu yang langkah pertama. Nah, karena ini memang di saluran nafas kan jadinya kecampur ya sesak nafasnya kah, batuk pileknya kah, ini kena nggak sih gitu kan. Nah, jadi kalau untuk seperti itu Anda sebagai keluarga atau dinas atau orang yang ada di bidang kesehatan itu bisa istilahnya melakukan rujukan dalam artian memberanikan diri untuk pihak keluarga pasien itu untuk istilahnya kontak dalam artian ada loh pasien yang mungkin dicurigai ke arah COVID-19 seperti itu. Jadi istilahnya kita memberanikan diri aja dalam artian ya memang seharusnya kan seperti itu. Ini kan masalahnya kan takut disangka dan takut nanti kalau udah benar kan jadi bingung kan gitu. Jadi diberi pengertian dulu bahwa COVID-19 ini memang sangat menular, tetapi angka kematiannya cukup rendah, angka kesembuhannya sangat tinggi untuk menenangkan si pasiennya ini dulu gitu. Nah, nanti justru ya kalau udah ketahuan, wah dia COVID-19 nih, malah enak langsung masuk ke ruang isolasi gitu. Kalau tidak bisa atau mungkin tempat isolasinya penuh, habis itu di rumahnya jadi mungkin modelnya seperti ini. Bisa perawatan di rumah menggunakan alat-alat yang didatangkan dari puskesmas atau rumah sakit. Nah, nanti rumahnya dikosongkan. Dia harus keluarganya istilahnya pindah dulu karena rumahnya itu mau dipakai untuk isolasi seperti itu. Jadi saya rasa harus ditenangkan dulu pihak pasien dan keluarga dan tetap harus dibuktikan beliau ini terkena COVID-19 atau tidak. Terima kasih. Seperti itu.
Baik, terima kasih Dokter Arif telah menyampaikan tanggapannya. Jadi intinya kalau ada pasien di rumah ataupun keluarga yang rasanya sakit segala macam dan takut, ya dikasih ketenangan dulu ya, dikasih pengertian bahwa ya namanya sakit ya memang harus diperiksa seperti itu. Dan kalau misalnya takut tersuspek ataupun terdeteksi COVID-19 ya mau nggak mau kita harus pastikan itu. Caranya ya hanya dengan RT-PCR ataupun tes swab tadi seperti itu. Karena kalau nggak dites kan kita nggak tahu hasilnya seperti apa. Seperti itu ya. Oke, mungkin sesi pertanyaannya saya tutup dulu karena udah jam 12-an juga. Jadi buat bapak-bapak, ibu-ibu, rekan-rekan semuanya yang menjadi peserta hari ini, jika ingin berdiskusi mungkin bisa lampirkan di kolom chatnya dulu. Mungkin untuk beberapa waktu akan kita biarkan saja roomnya walaupun webinarnya nanti udah selesai. Nanti mungkin siapa tahu dokter bisa bantu jawab juga jika ada yang ingin berdiskusi ya. Tapi untuk sementara kita cukupkan dulu di sesi kali ini ya. Sekali lagi saya ucapkan terima kasih kepada Dr. Arif Wicaksono MBOmen yang telah menyampaikan materi dan juga berkenan untuk berdiskusi dengan kita semua pada kesempatan hari ini. Semoga apa yang udah dilampirkan, udah dijabarkan, udah disampaikan kepada kita dari narasumber-narasumber tadi itu bisa bermanfaat untuk kita semuanya, dan saya berharap kita semua bisa menjadi agen informasi lah ya untuk menyampaikan hal-hal yang baik, informasi-informasi yang baik, yang valid, yang benar kepada masyarakat agar masyarakat bisa lebih paham, bisa lebih aware lagi tentang pandemi COVID-19 ini seperti itu. Oke, untuk itu sebagai penutup izinkan saya untuk meminta kesediaannya rekan-rekan semua untuk bisa foto bersama. Jadi untuk itu saya mohon kepada teman-teman untuk menghidupkan kamera depannya. Sekarang juga karena kita akan mengadakan sesi foto bersama. Jadi saya harap rekan-rekan semuanya bisa menghidupkan kamera depannya karena kita akan foto bersama sekarang. Oke, baik. Oke. Saya tunggu ya. Ini Mbak Safira, Zerotu Soliha, Pak Husin, Mbak Dea Atika, Bu Arina Novianti, dan yang lain-lainnya. Saya harap bisa menghidupkan kamera depannya sekarang karena kita akan mengadakan sesi foto bersama. Sesi foto bersamanya mungkin kurang lebih sekitar 2-3 kali ya. Jadi untuk itu ketika nanti saya hitung 1-5, mungkin teman-teman bisa 1-3, teman-teman bisa tahan posenya sampai 5 detik lah ya kurang lebih ya, karena ini mau di screenshot dulu kayak gitu ya. Oke, yang lainnya masih saya tunggu untuk menghidupkan kamera depannya. Jika tidak ada nanti saya langsung saja screenshot ya. Oh iya, sebentar ya, saya sambil menunggu teman-teman yang lain. Nanti saya kasih instruksi lah ya, 1-3 kayak gitu. Nggak ada video. Nggak ikut. Oke. Bentar ya, oke. Yang lainnya saya tunggu ya untuk menghidupkan kamera depannya ya. Oke. Oke, kayaknya udah bisa kita mulai ya. Oke, nanti saya hitung 1-2-3. Di hitungan ketiga teman-teman bisa tahan posenya kurang lebih 5 detik ya. Oke, ini gaya formal dulu ya, bebas rapi lah. Oke, bisa kita mulai ya. 1-2-3. Oke, lagi ya. Relax dulu. Oke, kita mulai lagi. 1-2-3. Oke, sekali lagi ya. 1, 2,
3. Oke. Sekali lagi deh ya. Kurang siap ya kayaknya tadi ya. Oke, 1, 2, 3. Oke. Bebas. Mau lagi ya? Gaya bebas boleh? Oke, gaya bebas ya. Ini bebas sebebas-bebasnya asal nggak alay-alay amat lah ya. Oke, sip ya. 1, 2, 3. Oke. Jauh ya. Terus save dulu. Oke. Bentar ya. Oke, sekali lagi. 1, 2, 3. Oke, sip. Terima kasih ya buat rekan-rekan peserta semuanya yang telah menyempatkan waktunya untuk hadir. Saya juga mengapresiasi buat narasumber yang udah berkenan untuk hadir pada webinar kali ini. Saya juga selalu bahagia ya, udah dari 1 sampai 7 nih series webinar kita luar biasa. Saya juga nggak nyangka nih gitu kan, udah 7 kali webinar, alhamdulillah selalu partisipasinya selalu baik ya dari rekan-rekan peserta. Dan yang buat saya senang di sini webinar ini nggak cuma orang-orang di Pontianak, nggak cuma dari Kalimantan Barat loh yang datang, tapi tadi juga ada Pak Ronald yang dari Kota Kutai, Kalimantan Timur, luar biasa. Kemarin kita ada dari Sulawesi, ada dari Nusa Tenggara, ada dari Papua, ada dari Sumatera, luar biasa. Jadi saya mengucapkan terima kasih banyak lah ya buat seluruh peserta yang udah hadir pada kesempatan hari ini dan juga narasumber dari seri 1 sampai 7 yang udah selalu setia memberikan informasi, berbagi pengalaman, berbagi pandangan dari perspektif kesehatan dan lain sebagainya untuk kita semuanya ya. Semoga dengan webinar ini kita bisa lebih terinformasi lagi, teredukasi lagi dengan hal-hal yang benar, dengan hal-hal yang baik ya. Dan jangan lupa masing-masing dari kita ini memiliki peran penting untuk sama-sama memerangi yang namanya pandemi COVID-19 ini. Jadi jangan sungkan, jangan minder untuk melakukan hal-hal baik, apalagi buat teman-teman yang memang mahasiswa kedokteran misalnya pasti lebih paham lah ya tentang referensinya kan pasti udah lebih benar gitu kan dari dokter-dokter, dari dosen-dosennya dan segala macam seperti itu. Mungkin kalau misalnya ada yang mau bertanya lagi, diskusi lagi, saya coba saja lampirkan pertanyaannya di kolom komentar. Roomnya akan kita keep buat beberapa waktu. Nanti siapa tahu bisa dijawab sama narasumber kita. Mungkin dari saya sekian, kurang lebihnya saya mohon maaf. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Terima kasih untuk pihak Bang Dara. Kemudian pada Pak Angga, terima kasih Pak. Nanti kita lakukan lagi ya webinar-webinar seperti ini. Kemudian terima kasih untuk rekan-rekan semua mahasiswa. Kemudian ada Dr. Didi ya, ada Bu Arina, tadi ada Dr. Alek juga. Kemudian ini saya lihat banyak mahasiswa yang sekarang udah tersebar di mana-mana. Saya rasa mudah-mudahan itu ya, mudah-mudahan ini bisa memberi manfaat lah buat kita semua. Silakan Pak Angga ya, ingin disampaikan mungkin. Terima kasih Dr. Arif atas Terima waktunya. Terima kasih Mas Rizky. Oke, terima kasih untuk semua mahasiswa, rekan-rekan semua yang sudah berpartisipasi. Sampai jumpa di webinar-webinar selanjutnya. Insya Allah kami masih ada beberapa webinar lagi. Intinya ya begitulah, kita jadi agen lah ya, agen yang memang nanti akan tidak disukai, diresein di mana-mana, tapi yang jelas kita menggunakan keilmuan kita lah untuk membantu memerangi pandemi ini. Dari saya cukup, terima kasih. Selamat siang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak Angga, terima kasih Dr. Aris. Terima kasih Pak. Terima kasih dokter. Terima kasih Dr. Didi.